Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, mencintai dan dicintai oleh sesama manusia, apalagi terhadap suami, istri, anak, serta sanak keluarga, merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar. Terlebih lagi jika kita mampu mencintai serta dicintai oleh pencipta semua makhluk di muka bumi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat dipungkiri, segala kebaikan yang Allah kehendaki pastilah memiliki tanda-tanda yang unik, baik secara tersirat maupun tersurat. Begitupun tanda bahwa Allah cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, terdapat 3 tanda bahwa seorang hamba mendapatkan kasih dan sayang oleh Allah saat berada di alam dunia. Tanda-tanda tersebut yaitu: yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia agar nanti ia terlepas dari balasan Allah di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah mengkehendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia, hingga kelak dia membalasnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Itulah tanda pertama yang mana Allah berikan kepada hamba kecintaannya. Dia mempercepat balasan keburukan hambanya tersebut agar manusia tersebut segera bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci oleh Allah, ia akan dibiarkan saja bergelimang dalam lumpur dosa dan terus-menerus bermaksiat hingga ia lupa dan lalai selama berada di dunia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya seorang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dengan ikhlas dan ridha. Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah akibat kesalahan kita, sekaligus sebagai bahwa Dia mencintai hambanya agar kita segera insaf dan bertaubat. Karena sesungguhnya balasan Allah di dunia sangat tidak sebanding dengan balasan Allah di akhirat. Ketika di akhirat, seorang hamba tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat, serta balasannya pun jauh lebih dahsyat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Merujuk dari firman-Nya tersebut, sudah jelas bahwa cobaan dan ujian merupakan sunnatullah yang di dalamnya pasti mengandung rahmat dan hikmah bagi hambanya. Allah memiliki banyak cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hambanya kembali menuju jalan lurusnya. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya dan mengisinya dengan keyakinan yang kokoh dan kuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kokoh. Allah jadikan hatinya waspada akan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sehat, sejahtera, dan lidahnya berkata benar, dan perilakunya lurus, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu Ash-Shaykh dari Abu Dzar. Melalui hadis Nabi Muhammad SAW di atas, sudah jelas bahwa hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya, ia akan memiliki tingkah laku yang lurus, baik dari ucapan maupun dari perbuatannya.
hamba tersebut akan berhati-hati menjalani hidupnya agar tidak terpeleset ke jurang penuh dosa, dengan sedapat mungkin menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Lalu, adakah dalam diri kita ciri-ciri tersebut di atas? Jika iya, maka itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman terhadap agama Islam hingga mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi sebuah cara hidup yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah anugerahkan pemahaman akan agama. Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan akan seorang hambanya, maka dia akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu hayati dan mengamalkan di dalam kehidupan. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tentu tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang hanya sementara saja. Hamba tersebut tidak akan silau dan cinta terhadap dunia hingga melupakan bagiannya di akhirat. Justru ia akan selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari itu aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku padamu, dan aku telah ridhakan Islam sebagai agamamu. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bermuhasabah diri kita sendiri, menatap jauh ke dalam hati dan melihat kehidupan kita selama ini. Adakah ketiga tanda tersebut di atas terdapat dalam diri dan kehidupan kita selama ini? Jika iya, maka bersyukurlah atas nikmat cinta darinya tersebut dan bersabar atas ujian dan cobaan darinya untuk menyeret kita kembali pada jalan lurusnya. Dan jika tidak, maka kita meski khawatir bahwa mungkin Allah sedang murka pada diri kita. Segeralah kita bertaubat dan berdoa memohon ampunan serta meminta petunjuk serta kasih sayangnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima taubat hamba-hambanya yang mau kembali padanya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.